Baca Popo di channel YouTube aku. Oke guys, sebelum kita masuk ke video ini, jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku. Guys, jadi tadi malam itu aku excited banget, terus sampai begadang gitu buat nontonin acaranya Apple. Jadi di situ acara WWDC 2020. Good morning and welcome to WWDC. Ternyata kemarin itu bahas tentang iOS 14. Nah, jadi di sana tuh aku kayak excited banget. Wah, ada apa aja sih di iOS 14? Yaps, buat kalian yang belum tahu, WWDC atau World Wide Developers Conference itu apa? Jadi itu tuh acaranya Apple gitu lah guys. Dia tuh memperkenalkan produk-produk barunya. Nah, terutama kemarin itu bahas juga tentang iOS 14. WWDC ini kan acara tahunannya Apple nih guys, makanya aku excited banget tadi malam buat nontonin live-nya. Dan sekarang aku mau ajak kalian buat lihat fitur-fitur baru yang bakal hadir di iOS 14. Nah, sebelumnya iOS 14 ini masih belum tersedia ya, jadi masih belum bisa kita coba. Tapi kira-kira nanti akhir tahun gitu, iOS 14 baru resmi dirilis. And all of this great software will be available to our customers this fall. So guys, yang paling menarik di acara live WWDC tadi malam itu tentang home widget di iOS 14. Nah, jadi kita bisa menambahkan terus mengatur beberapa widget ke home screen nih. Dari widget cuaca, kalender, jam dunia, portal berita, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di iOS sekarang kan kita widgetnya ada yang di sebelah kiri ya. Nah, sekarang yang di sebelah kiri ini widgetnya bisa kita pindahin buat ke home screen kita. Nah, caranya tinggal di drag and drop aja, kemudian kalian bisa taruh di mana aja kalian mau. Terus untuk size-nya juga bisa kita atur, mau kecil mau besar, langsung aja kita atur di home screen kita. Nah, gimana guys? Kalian suka nggak ada home widget? Kalau aku sih sebenarnya kalau tampilan sekarang aja fine-fine aja. Tapi kalau ada home widget, apa ya? Tunggu dulu. Jadi ada yang spesial loh di iOS 14, yaitu Smart Start Widget. Jadi ini tuh bisa diletakkan di depan home screen-nya. Ini nih yang paling keren. Jadi apabila kita swipe, itu bakal menampilkan beberapa widget-widget lain yang update sendiri di sesuai waktunya. Jadi dia menyesuaikan gitu tuh, kalau pagi dia menampilkan berita, agenda, dan kalaupun sore malam dia nyesuaiin sama kebutuhan kita gitu. Oke, next, yang kedua itu ada yang namanya Apps Library di iOS 14 ini. Nah, jadi dia bakal muncul di home screen kita yang paling kanan. Di sini kita bisa lihat aplikasi yang sudah terinstall bakal terorganize berdasarkan kategorinya secara otomatis, guys. So, kita bisa lihat aplikasi kita di sini per kategori gitu. Jadi mulai dari game, produktivitas, sosial media, dan masih banyak lainnya berdasarkan yang kita install. Jadi ini tuh mempermudah banget. Kita bisa tap langsung masuk ke aplikasi atau tap icon yang kecil ini untuk melihat semua aplikasi yang ada di dalam kategori. Di bagian atas juga ada pencariannya dengan tampilan seperti ini. Nah, kita bakal lihat semua daftar aplikasi kita di sini. Kemudian untuk home screen kita bisa edit dan hide biar tampilannya lebih minimalis. Oke guys, sekarang kita lanjut yang ketiga. Jadi ini ada fitur yang namanya banner telepon. Ini perlu banget buat kita yang biasanya ada yang nelpon tapi malas ngangkat, tapi juga susah nolak. Nah, jadi biasanya kan kalau ada telepon di iPhone itu langsung full screen gitu kan, bahwa ada yang telepon. Kadang kita nggak bisa ngetik-ngetik yang lain. Nah, sekarang di banner telepon ini tampilannya cuma di atas sini aja. Jadi kalau kita swipe ke atas itu nggak bakal berdering lagi. Jadi ini kayaknya fitur yang paling aku tunggu-tunggu deh. Soalnya aku nggak suka gitu angkat-angkat telepon dari orang nggak jelas. Kemudian ada yang baru lagi nih guys, dari Siri. Jadi Siri kan biasanya full screen gitu. Sekarang Siri nggak full screen lagi. Cukup animasi lingkaran khas Siri aja yang muncul di bawah sini. Keren banget kan? Nah, sekarang juga ada yang lebih keren lagi selain itu, ada feature in feature. Jadi ini di iOS 14, ketika kita nonton video, terus kita mau balik ke home screen, tenang aja, videonya tetap jalan di home screen kalian. Kalaupun kita mau balik ke aplikasi lain, videonya tetap bisa kita tonton nih, dan bisa dipindahin di bagian layar mana aja yang kalian mau. Dan yang kerennya lagi, kita bisa pindahin videonya ke samping layar dan suaranya tetap jalan kok.
Yang baru selanjutnya di iMessage, jadi ada fitur pin. Jadi kalian bisa pin aja yang menurut kalian chat-chat yang penting. Terus memojinya juga makin banyak. Selanjutnya untuk fitur terbarunya ada juga yang namanya back tap. Jadi kalian bisa nge-tap di belakang iPhone-nya aja, nanti bisa kita atur juga. Contohnya misalnya untuk double tap, kalian bisa atur untuk screenshot dan selanjutnya juga misalnya triple tap untuk apa itu bisa kalian atur sendiri. Kemudian di settingnya juga ada yang baru. Jadi misalkan kita install aplikasi, terus kita bisa atur mau masuk di app library aja atau mau menambahkan ke home dan app library. Jadi kita bisa pilih tuh mau taruh di mana. Kemudian ya guys, di tombol back juga ada yang baru. Jadi kalian bisa tap aja, ditahan, nanti ada keluar history tabnya. Jadi buat kalian yang mau kembali ke awal, itu cukup satu tap aja tanpa perlu swipe berkali-kali. Nah, itu tadi fitur-fitur baru yang bakal hadir di iOS 14. iOS 14 ini bakal hadir di iPhone yang masih support dengan iOS 13 saat ini. Jadi artinya buat kalian yang masih pakai iPhone 6s atau iPhone SE tahun 2016, karena iPhone kamu masih bisa update ke iOS 14. So, gimana nih, kalian excited gak nungguin iOS 14? Nah, sekarang aku mau tanya nih buat kalian, fitur mana yang kalian tunggu-tunggu banget? Nanti komen di bawah juga ya. Like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe. So, seperti biasa aku ucapin thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video aku. Echa Popo di sini. See you next video.